Penanganan abnormal oleh Deta dan Diana. Penanganan atau intervensi digunakan untuk membantu orang yang terganggu secara kejiwaan atau memiliki masalah kejiwaan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam literatur lama, intervensi dan lain-lainnya itu lebih dikenal dengan nama psikoterapi. Di samping psikoterapi dan psikoanalisa, juga dikenal nama lain yaitu melatih atau coaching adalah memberi petunjuk yang berulang-ulang mengenai apa yang harus dilakukan individual ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu ia tanggulangi. Ada guidance atau bimbingan adalah memberitahu dan petunjuk serta mendampingi klien dalam memecahkan masalah. Ada konseling. Konseling adalah usaha bantuan yang titik beratnya adalah menemani klien untuk menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional dalam diri individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Advising atau pemberian nasihat adalah pemberitahuan mengenai keadaan atau cara yang dapat ditempuh mengenai masalah yang dialami klien. Perlakuan adalah setiap tindakan yang diberikan seorang ahli kepada individual dengan maksud untuk menolong individu agar terlepas dari keadaan terganggu atau terlihat masalah. Ada treatment atau perlakuan. Untuk perilaku abnormal, Susan Nolan Hoeksema mengemukakan 3 pendekatan perlakuan yang biasa diberikan terhadap mereka yang mengalami gangguan kejiwaan atau abnormalitas, yaitu perlakuan biologis, terapi psikologis, dan pendekatan sosial. Pengubah perilaku atau behavior modification. Perlakuan biologis hampir seluruhnya melibatkan resep-resep obat untuk gangguan mental, yang pada umumnya dimaksudkan untuk meredakan simptom-simptom psikologis dengan cara memperbaiki ketidakseimbangan atau neurotransmitter. Bisa juga obat-obat itu dimaksudkan mengkompensasikan defisit struktural di dalam otak atau akibat dari abnormalitas genetik. Pada dasarnya, obat-obat yang digunakan untuk psikopatologi didasari oleh biologi dalam bentuk usaha menentang proses terjadinya psikopatologi. Obat-obat antipsikotis. Gejala psikosis sendiri meliputi kehilangan sentuhan realitas, halusinasi atau pengalaman perseptual yang tidak nyata, dan delusi atau yang disebut fantastik, keyakinan tidak nyata. Juga diketahui bahwa chlorpromazine juga dapat menurunkan eksitasi, konfusi, dan paranoia pada pasien psikotik. Turunan chlorpromazine ini merupakan suatu neuroleptik yang menunjukkan bahwa obat ini menekan aktivitas sistem saraf. Di Amerika Serikat, kelompok obat ini dikenal dengan nama Thorazine. Juga berasal dalam pemasaran chlorpromazine yang ditemukan Paul Janssen batipropenon. Obat-obat antipsikotik merupakan penemuan yang dapat mengubah pandangan psikosis sebagai penyakit yang penderitanya selama-lamanya harus tinggal di rumah sakit jiwa dan tidak dapat dikendalikan. Obat antidepresan membantu mengurangi simptom-simptom depresi seperti kesedihan, rendahnya motivasi, dan gangguan tidur dan makan. Obat-obat ini telah memperlihat keefektifannya dengan cara menghambat enzim monoamine oxidase sehingga mampu meningkatkan taraf sejumlah neurotransmitter seperti norepinefrin. Obat penenang lainnya antara lain lithium, yaitu suatu unsur metalik yang ada di laut dalam natural springs dan pada jaringan binatang atau tumbuhan. Lithium merupakan zat antikonsulfan dan penghambat saluran kalsium atau calcium channel blockers yang membantu mengurangi mania. Barbiturat dan benzodiazepine membantu mengurangi rasa cemas dan insomnia serta mampu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas berbagai tipe neuron. Obat-obat ini efektif untuk melahirkan relaksasi dan tidur, juga benar-benar adiktif
namun akan menyebabkan simptom-simptom ancaman kehidupan seperti meningkatnya denyut nadi, delirium, dan konvulsi. Terapi elektrokonvulsif (ETC) adalah satu seri penanganan di mana serangan otak diinduksikan dengan cara pengaliran listrik melalui otak pasien. Sebelum dilakukan, pasien diberi anestesi dan ototnya dirilekskan agar tidak cedera. Psikosurgery. Pada masa prehistori, para ahli masa itu melakukan apa yang disebut training untuk menangani penderita gangguan mental. Training ini adalah semacam bedah otak. Pada masyarakat modern, usaha ini akhirnya dikembangkan oleh neurolog Portugis Antonio de Egas-Moniz pada tahun 1935. Dalam hal ini, bagian depan otak, frontal lobus, penderita dari pusat bagian bawah otak pada penderita psikosis. Prosedur ini akhirnya berkembang menjadi prosedur yang disebut prefrontal lobotomy. Terapi-terapi psikologis yang paling terkenal psikodinamika, yang memusatkan perhatian pada usaha membuka dan menyelesaikan konflik-konflik yang tidak disadari. Teori psikodinamik menolong klien mendapatkan pemahaman ke dalam motif dan konflik-konflik tak sadar melalui analisis asosiasi bebas, resistensi, impian-impian, dan transferensi. Terapi-terapi psikodinamis. Terapi ini memusatkan diri pada usaha membuka dan menyelesaikan konflik-konflik tak sadar yang melahirkan simptom-simptom psikologis. Tujuannya adalah menolong klien menemukan cara-cara maladaptif yang telah mereka coba untuk menyelesaikan sumber-sumber konflik tak sadar mereka. Pemahaman ini membebaskan klien dari cengkraman masa lalu dan memberi mereka pemahaman agensi dalam membuat perubahan di masa kini. Vakos and Stram tahun 2000. Tujuan ini adalah membantu klien mengintegrasikan aspek-aspek kepribadian mereka yang telah retak atau menolak ke dalam pemahaman diri yang utuh. Berikut ini adalah sebuah contoh yang dikutip dari Huxima tahun 2004. Yang pertama ada terapis. Contohnya, setiap saat saya memperhatikan dan berkomentar bahwa Anda mengerjakan dengan baik dalam bekerja, Anda menjadi menangis dan berteriak. Yang kedua ada klien. Saya merasa saya akan ditolak. Ayah tidak pernah demikian. Saya ingin selendang dalam suatu pertandingan dan ia hanya dapat berkata kompetisi tidak terlalu besar. Ayah berlaku restriksi terhadap ibu. Bahkan ibu telah membatasi khasanah untuk ayah. Yang ketiga adalah terapi. Contohnya, saya mengerti. Jadi Anda merasa bahwa Anda memiliki alasan-alasan lama yang well established untuk merasa demikian juga pada saya. Nah, strategi utama dalam mencapai tujuan ini adalah menggunakan refleksi. Jadi refleksi ini merupakan metode dalam memberi respon di mana terapis mengekspresikan usaha untuk memahami apa yang sedang dihayati klien dan mencoba untuk berkomunikasi. Itu menurut Bohart tahun 1995. Terapis tidak berusaha untuk menafsirkan aspek-aspek tak sadar pengalaman klien. Mereka lebih mencoba untuk mengkomunikasikan, memahami klien, dan secara eksplisit meminta umpan balik dari klien mengenai pemahamannya. Contohnya yang pertama adalah klien. Saya merasa begitu kehilangan dalam karir. Setiap waktu tampaknya makin sempit untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kreatif yang dapat membawa ke promosi. Saya bagaimanapun mengelola untuk mendongkraknya. Saya tidak pernah merasa seperti saya sungguh-sungguh menggunakan potensi saya. Ada hambatan di sana. Yang kedua ada refleksi, yaitu itu benar-benar frustasi untuk mengangkat dan membunuh peluang Anda dan terasa seperti suatu dalam diri Anda yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah interpretasi psikodinamika, yaitu tampaknya tiap waktu Anda makin dapat sukses yang menyambut diri Anda secara tidak sadar. Barangkali sukses berarti suatu terhadap Anda yang troubling atau tidak menyenangkan dan Anda tidak waspada mengenai apa itu. Tafsiran ini bisa jadi benar.
Tetapi terapis client center akan melihatnya tidak selaras, karena hal itu membawa kepada klien memperhatikan sesuatu yang tidak berjalan terus dalam kesadaran klien. Terapi perilaku. Terapi perilaku merupakan terapi yang sangat bertentangan dengan terapi psikodinamik maupun humanistik. Kalau terapi psikodinamik memusatkan perhatian pada konflik-konflik yang tidak disadari dan masalah-masalah relasional yang berkembang selama masa anak-anak, dan terapi humanistik memfokuskan diri pada upaya untuk membantu klien menemukan inner self. Terapi perilaku hanya memusatkan perhatiannya pada perubahan perilaku-perilaku spesifik pada orang pada hari yang sama. Teknik untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Pertama-tama adalah terapi desensitisasi sistematis, didasarkan pada two-factor model dari Nourer 1939 yang mengajukan bahwa orang yang mengembangkan respon ketakutan dan kecemasan terhadap rangsangan yang semula netral melalui pengkondisian klasik, selanjutnya melalui pengkondisian operar, mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang dirancang untuk menghindari trigger untuk kecemasan tersebut, merupakan metode gradual untuk menghilangkan respon-respon kecemasan terhadap stimuli dan perilaku maladaptif yang sering mengiringi rasa cemas. Dalam desensitisasi sistematis ini, orang pertama-tama mengembangkan suatu hierarki stimulus yang ditakutkan, berjarak dari stimulus yang akan membuatnya hanya membangkitkan kecemasan yang ringan menjadi stimuli yang membangkitkan kecemasan yang kuat atau panik. Seseorang yang memiliki fobia terhadap ular mungkin memperlihatkan urutan berikut. Yang pertama, mendengar kata ular. Yang kedua, membayangkan seekor ular dalam kontainer tertutup pada jarak yang jauh. Yang ketiga, membayangkan ular dalam kontainer terbuka pada jarak jauh. Yang keempat, membayangkan ular dalam kontainer tertutup pada jarak dekat. Yang kelima, melihat gambar ular. Yang keenam, menonton film atau video tentang ular. Yang ketujuh, melihat ular dalam kontainer pada ruang yang sama. Yang kedelapan, melihat ular di luar kontainer di dalam ruangan yang sama. Yang kesembilan, memperlihatkan seseorang memegang ular. Yang kesepuluh, menyentuh ular. 11, memegang ular. Dan 12, bermain dengan ular. Dari beberapa urutan tadi, kemudian terapis akan membantu klien mengikuti prosedur melalui hierarki ini. Mulai dari taraf yang paling tidak menakutkan, penderita mendapat instruksi untuk membayangkan stimulus yang menakutkan itu untuk beberapa saat. Kemudian, kalau ia merasa takut, dilakukan relaksasi. Setelah rileks, diteruskan dengan taraf yang makin lebih menakutkan. Teknik yang mempelajari perilaku yang dikehendaki dapat dipahami kalau dalam berbagai macam terapi, seperti pun dalam terapi perilaku ini, yang paling banyak dilakukan adalah menghilangkan perilaku tertentu, karena hal demikianlah yang menyebabkan ia disebut terganggu. Namun dalam pengertian yang lebih luas, apa yang dimaksud dengan terganggu itu termasuk juga kurang dimilikinya pola perilaku atau keterampilan dan keberanian untuk bertingkah laku tertentu. Terapi kognitif. Bentuk yang paling dikenal adalah dari Aaron Beck tahun 1976. Teknik terapi ini pada dasarnya mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, membantu klien mengidentifikasi pikiran-pikiran maladaptif irasionalnya. Orang sering tidak mengenal pikiran-pikiran negatif yang berputar-putar dalam jiwanya dan mempengaruhi emosi dan perilakunya. Yang kedua, mengajarkan kepada klien menghadapi pikiran-pikiran irasional atau pikiran maladaptif dan mempertimbangkan alternatif cara berpikir. Yang ketiga, pertanyaan seperti apa yang buruk dapat terjadi karena situasi atau keadaan itu? Apa yang dapat Anda lakukan kalau kejadian terburuk itu terjadi? Dengan pertanyaan demikian diharapkan agar klien dapat mengarahkan upayanya dan yakin bahwa kejadian terburuk pun akhirnya dapat ia tanggulangi. Tugas keperilakuan. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka terapi kognitif adalah tugas keperilakuan.
untuk membantu klien mengumpulkan bukti yang menyangkut keyakinan-keyakinannya. Tugas-tugas ini ditampilkan pada klien sebagai cara untuk menguji hipotesis dan mengumpulkan informasi yang memungkinkan berguna untuk terapi. Ada melakukan kendali. Terapis kognitif berusaha untuk mengajar klien keterampilan-keterampilan sehingga klien dan menjadi terapis sendiri. Terapis berusaha agar klien bertanggung jawab dan mengendalikan pikiran dan tingkah lakunya atau sekedar bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan eksternal. Ada juga pendekatan sosial. Terhadap beberapa jenis terapi dalam kelompok ini antara lain terapi antar pribadi, terapi sistem terapi, terapi kelompok, perlakuan komunitas, dan terakhir perlakuan lintas budaya. Gerakan kesehatan mental komunitas bermaksud untuk mendeinstitusionalisasi orang-orang dengan gangguan mental dan menangani mereka melalui pusat-pusat kesehatan mental komunitas, rumah singgah, dan pusat-pusat penanganan jalan. Sumber daya untuk pusat kesehatan komunitas itu tidak pernah adekuat dan tidak banyak orang yang tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan mental. Terima kasih, sekian presentasi dari Diana dan Neta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.